Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Ade Ruswandi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuatkan lampu emergency otomatis yang menggunakan baterai 12 volt ya. Ini sesuai permintaan ya di dalam komentar di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu saya membuat rangkaian seperti ini ya. Rangkaian lampu emergency otomatis seperti ini menggunakan baterai bekas HP ya, seperti itu. Baterai bekas HP itu kan tegangannya bisa di 3,8 ya, 3,8 sampai 4,2 volt ya, seperti itu. Sesuai komentar ya, permintaan komentar nih di video sebelumnya, katanya dia punya baterai aki ya atau acu itu yang tidak digunakan, katanya tolong dibuatkan ya rangkaiannya seperti apa kalau membuat lampu emergency otomatis menggunakan aki atau acu ya gitu. Itu kan tegangannya 12 volt. Nah, di sini kebetulan untuk aki atau acunya saya tidak punya. Di sini saya menggunakan ini aja. Ini baterai lithium, sudah saya rangkai seri seperti ini ya. Ini dari positif ya ke sini, masuk ke sini ya. Ini 12 volt ya. Ini tegangan 12 volt ya. Rangkaian seri 3 seperti ini. Jadi sama aja untuk pakai baterai aki atau acu dengan memakai baterai ini ya. Ini kan simulasi aja ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan mau buat ya yang komentar itu ya sesuaikan aja ini rangkaiannya seperti yang saya buat di sini gitu kan ya. Cuman nanti paling output dari modul chargernya itu nanti ya berbeda, karena ini kan fullnya itu 4,2 ya satu baterai ini. Berarti kalau 3 seperti ini berarti jadi 12,6 volt ya. Kalau aki atau acu itu tegangan fullnya di 13,8 ya, seperti itu. Nanti disesuaikan aja ya itunya ya untuk menchargernya di 13,8 volt seperti itu, atau 13 volt ya, amannya itu 13 volt juga bisa ya, seperti itu. Oke, ini yang paling utama ya baterainya. Dan terus ini masih harus punya nih ya untuk modul chargernya. Ini menggunakan saya step down ya, step down XL 4015 seperti ini ya. Step down XL 4015 yang sudah komplit ini. Ini komplit untuk pengaturan voltasenya ini ya. Ada variabel resistor ini ya untuk mengatur keluaran outputnya di sini. Ini outputnya ya di sini. Output positif negatif. Ini nanti bisa diatur berapa volt yang diinginkan gitu. Misalkan di sini inputnya, ini inputnya nih ya, in positif negatif, input misalkan 15 volt nih. Nah, dari power supply ataupun dari adaptor gitu ya, 15 volt. Nanti di sini untuk outputnya bisa disesuaikan pakai trim pot yang ini nih, atau pakai ini variabel resistor yang ini. Kita sesuaikan keluarannya 12,6 volt untuk baterai ini. Kalau untuk aki atau acu berarti 13 sampai 13,8 volt ya, disesuaikan. Nah, ini juga enaknya itu ada pengaturan current atau ampere ya. Nanti kalau misalkan di sini merah berarti ini kurang ya, untuk ampernya kita putar aja nanti untuk currentnya itu ya, sampai ini lampu LED currentnya itu mati ya. Jadi untuk menyesuaikan current ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua ini ya modul chargernya. Lalu di sini saya menggunakan relay. Nah, relay 12 volt DC. Ini yang 5 kaki seperti ini ya. Sudah tahu ya. Nah, di sini ada dioda. Ini dioda RL207, ini yang 2 ampere ya. Nanti untuk input di sini. Nah, input di bagian power supply nanti dari sini kasih di bagian positifnya itu kasih dioda ya yang 2 ampere. Lalu ini dioda yang 1 ampere 1N4007.
dan ada juga saklar, ini saklar on off ya. Oke, seperti itu. Dan ini lampu ya. Di sini lampu saya menggunakan HPL yang 1 watt. Ini sudah saya rangkai seri 4 buah menjadi sekitar 12 volt lebih ya. Ini bisa di tegangan 13 volt juga, ini aman ya, kuat ya. Karena ini rangkaian seri ya, seperti ini. Kalau misalkan punya LED COB yang 12 volt ya, mending pakai LED COB yang 12 volt aja ya, karena ini rumit ya, harus dirangkai seri seperti ini. Oke, dan di sini ada resistor nih, resistor yang 100 ohm. Nah, untuk resistor ini nanti ada gunanya juga ya, untuk menahan arus ya, atau untuk mengurangi tegangan ya. Oke, di sini saya akan pasang-pasang dulu di sini rangkaiannya gitu ya. Nanti kalau sudah rapi untuk pengkabelannya saya akan videokan kembali ya, biar mengerti ya cara-caranya ya, seperti itu. Nah, sekarang ini sudah saya susun seperti ini ya, untuk komponen modul ya, seperti ini, relay, saklar sudah saya rapihkan, sudah saya susun, lampu juga seperti ini. Nah, sekarang kita pemasangan dioda ya. Dioda ini nih yang kecil ya, yang 1 ampere ya, seperti ini. Kita hubungkannya di sini. Untuk gelang putihnya ya, biasa untuk gelang putihnya itu seperti di video kemarin ke sebelah kanan ya. Ya, seperti ini. Gelang putihnya ke sebelah kanan, dan yang gak ada gelangnya ke sebelah kiri ya. Nah, ini saya pakai bantuan ya, pakai bantuan penjepit seperti ini ya. Gelang putihnya ke sebelah kanan. Nah ya, saya hubungkan di sini. Oke, itu sudah terhubung seperti itu. Lalu saya pasang dulu ini ya, untuk dioda tadi, dioda yang 2 ampere. Ini gelang putihnya menuju ke positif di modul ini ya, modul XL 4015 nya. Nah ya, seperti ini. Oke, tuh kelihatan ya. Ini ada resistor yang 100 ohm tadi, saya hubungkan di ujung ini ya, resistor ya, di ujung dioda yang ada gelang putihnya, di kaki koil juga ya, kaki koil relay. Nah, untuk outputnya, nah ini ke bawahin aja ya, seperti ini. Nah, untuk ujung resistor tadi saya hubungkan ke sini nih, ke dioda ya. Nah, biar kelihatan. Nah, ke dioda ini ya. Oke, seperti itu. Lanjut, di sini ada kabel ini nanti untuk input ya, input tegangan. Saya hubungkan dulu. Di sini untuk negatifnya. Nah, ini untuk negatifnya. Untuk positifnya saya solder juga ke sini nih, ke ujung dioda tadi ya. Nah ya, ke ujung dioda ini. Oke, seperti itu. Ini sudah terhubung seperti ini. Nah, sebelum lanjut ke rangkaian yang lainnya, kita akan cek dulu ya. Cek dulu ini saya keluarannya ini berapa volt. Nah, jadi harus disesuaikan dulu ya, seperti itu. Saya menggunakan ini aja, multitester digital. Nah ya. Nah, di sini saya kasih tahu dulu untuk tegangan dari power supply saya menggunakan 15 volt ya. Ini untuk penchargerannya ya,
nanti menggunakan 15 volt ya, seperti itu. Nah ini ya untuk itunya, si penjepitnya saya cek dulu. Nah ya 15 volt ya, sama. Oke, di sini negatif ke negatif, positif ke positif, sini menyala LED indikatornya. Lalu kita cek di sini keluarannya berapa volt. Nah ya, ini 13,9. Nah, untuk mencharger baterai ini kan 12,6. Berarti di sini harus di setting terlebih dahulu nih. Trim pot yang ini nih. Ya. Trim pot yang itu ini gimana ya biar kelihatan nih, susah juga. Nah ya, turun ya 12 volt. Nah ini ya 12,6, gak apa-apa di 12,7 juga, ini gak apa-apa, kita setting di 12. Nah 12,7 ya, seperti ini, 12 volt,7 ya, seperti ini. Nah kalau misalkan untuk pengaturan currentnya di sini nih, trim pot ini ya, kalau misalkan seperti ini diputar ke sebelah. Nah ini kan warna merah nih ya, yang ininya ini gak boleh seperti ini, jadi harus mati ya, sebelum dipasang ke baterai itu harus mati warna merahnya. Nah pindah ke kuning, nah seperti ini. Nah ya seperti ini kan, ini mati. Nah seperti ini, nah mati ya, seperti itu untuk pengaturan currentnya. Nah ini sudah selesai untuk pengaturan voltase sama currentnya. Lalu kita pemasangan kabelannya ya. Oke, saya lanjut kembali ini. Nah ini nih untuk bagian positif dari LED HPL nya saya hubungkan dulu ke kaki ini, kaki NC ya. Nah ya, ke sini, ke kaki NC. Oke, kalau yang kabel negatifnya biarin dulu ya. Oke, seperti ini. Dan kabel yang ini tadi lupa saya dari sini. Ini kabel negatif ya. Negatifnya saya hubungkan ke sini nih. Ke relay ya, ke relay ke kaki coil yang sebelah kiri ya, yang tidak ada gelang putihnya ya di dioda. Nah seperti ini nih. Oke. Nah di sini saya pengkabelan dulu ya dari saklar ya. Nah ini dari saklar saya hubungkan di sini, saya hubungkan di kaki nomor 3. Nah seperti itu. Untuk yang ini ya, yang kabel biru saya hubungkan di tengah. Oke. Nah yang kabel yang dari kaki yang tengah, kabel warna biru ke sana. Kalau yang merah ini saya tarik ke sini, saya hubungkan ke kaki kom dari relay. Nah seperti ini ya. Sekarang pindah ke pengkabelan di daerah baterai ya. Saya hubungkan dulu ini kabel warna hitam, ini saya hubungkan ke baterai ya, baterai negatif. Oh ini ya, sebelah sini. Nah ini yang negatif. Oke. Nah ini ya kabel negatif dari baterai, saya hubungkan ke sini. Ini kan negatif dari lampu ya. Nah ini negatif dari lampu saya hubungkan. Nah seperti ini. Nah lalu masukkan ke sini nih, ini bagian negatifnya sebelah sana ya, sebelah ujung. Nah ini negatif. Nah
seperti itu. Itu negatifnya. Nah, kita rapihkan dulu ke bawah ke sini biar kelihatan rapihnya. Oke, tinggal ini kabel merah untuk positif baterai. Nah, saya hubungkan dari positif baterai. Ini untuk positif baterai di sini ya. Oke, saya hubungkan. Oke, itu positif baterai. Nah, ini ya positif baterai. Saya hubungkan ke sini. Ini ada kabel warna biru yang ke saklar kaki tengah ya, seperti ini. Saya hubungkan ke sini nih. Disatukan. Nah, lalu kita masukkan ke sini ya, ke output ini ya, output apa ini, output modul ya, modul chargernya, modul step down XL4015 nya seperti itu. Nah, ini ya sudah begini untuk rangkaiannya, sudah hampir selesai. Nah, ini kan sebetulnya ini sudah selesai ya untuk rangkaiannya. Kita rapihkan dulu coba. Jika Anda suka dengan video ini, bantu tekan like, subscribe juga channel Ade Ruswandi, dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Ade Ruswandi. Nah, ini sudah selesai rangkaiannya seperti ini ya. Nah, kenapa ini menyala? Karena ini kan baterainya dari tegangan baterai ya, seperti itu. Untuk nanti kalau misalnya full, ini pencarian seperti itu ya, menyala. Nah, ini sudah menyala ya. Kalau di on kan ini untuk saklarnya, coba kita on kan. Nah ya, lampunya sudah menyala seperti ini. Berarti ini rangkaiannya sudah berhasil kalau untuk membuat lampu emergency biasa. Nah, kalau seperti ini untuk emergency atau lampu emergency yang manual seperti ini ya. Jika mati lampu, kita nyalakan aja seperti ini. Kalau listrik udah nyala, kita matikan lagi. Nah, ini yang manualnya ya, seperti itu. Nah, gimana Bang untuk otomatisnya? Kita nyalakan dulu ini ya, seperti ini kita nyalakan, dan kita akan charger ya dari power supply. Nah, ini dari power supply 15 volt ya. Tadi sudah dicek. Kita cek kembali ya. Ini takutnya ada rekayasa atau gimana gitu kan ya. Nah, ini ya. Nah ya, 15 volt ya, seperti itu, 15,1. Oke. Kita langsung saja chargerkan ke sini. Nah ya, kita coba ya. Ini negatifnya di sini dan positifnya. Nah, untuk positifnya ini nih, yang ada dioda ini ya, yang 2 ampere tadi. Nah, otomatis kan si lampunya itu akan mati ya, seperti itu. Nah, untuk ini sudah terlihat di sini. Nah, kalau jika seperti ini nih, ada ini current ya, indikator current. Nah, ini indikator current menyala. Ini kan untuk indikator pengecasan. Ini nggak apa-apa, cuman ini kalau misalkan menyala seperti ini, kita putar sampai mati ya untuk indikator currentnya. Coba kita putar ke sebelah kanan sampai mati ya. Nah, hampir mati. Nah, seperti ini ya. Nah, mati ya. Indikator currentnya ini mati. Nah, kalau untuk indikator chargernya masih menyala warna merah ya, seperti itu ya, untuk cara mengatur untuk currentnya ya, atau arus atau ampere ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini saya ibaratkan mati ya listrik PLN-nya. Nah ya, seperti itu akan menyala. Kalau listrik PLN-nya menyala kembali akan mati.
Nah, simulasinya saya akan ambilkan stop kontak di sini. Nah, ini ya untuk dari stop kontak ya. Nah, ini saya cabut nih, kan ke power supply ini ya, stop kontak ini, set teker ini saya cabut. Nah ya, akan otomatis mati. Ini diibaratkan mati ya untuk listrik PLN-nya. Kalau listrik PLN sudah menyala kembali, saya colokkan di sini. Nah ya, akan otomatis mati di sini untuk lampu emergensinya. Nah seperti ini aja, tuh kan. Nah mati. Tuh ya, seperti ini ya, sudah otomatis seperti ini ya, sudah bisa otomatis. Berarti rangkaiannya ini sudah berhasil ya, seperti ini. Ini sangat gampang sekali ya cara membuatnya. Rangkaiannya sama dengan rangkaian sebelumnya ya, dengan rangkaian baterai HP itu. Cuman ada penambahannya di sini, ada resistor ya yang 100 ohm dan ada dioda, ini dioda yang 2 ampere ya, seperti itu. Nah ini jadi semoga ini bisa diikutin ya rangkaiannya sama yang komentar di video sebelumnya itu. Nah rangkaiannya seperti ini ya, untuk membuat lampu emergensi yang 12 volt ya. Ini lampu emergensi otomatis ya, yang 12 volt. Nah ini sangat aman sekali nanti kalau untuk mengecas aki ya. Ini sangat aman karena di sini sudah nanti ada cut off-nya. Nanti kalau misalkan ini si baterai atau si akinya sudah penuh, nanti di sini lampu indikator ini yang charger ini akan mati dan pindah ke lampu ini yang full ya, yang warna kuning ini. Nanti kalau misalnya seperti itu, tidak ada lagi arus yang mengalir ke baterai. Jadi aman ya, semalaman gitu kan di cas seperti ini aman. Kalau misalkan mati lampu itu tengah malam kan kita gak usah bangun, ini sudah menyala seperti ini ya, seperti itu. Nah jadi mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk para penonton YouTube semuanya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.